Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas dulu soal nomor 3. Di sini bentuk aljabar berikut yang memiliki 3 suku. Ada 4 pilihan ganda. Yang pertama 5A pangkat 3 BC. Nah, suku pada bentuk aljabar itu dipisahkan dengan penjumlahan. Jadi setiap ada penjumlahan maka kita hitung satu suku. Nah, misalkan ini contohnya di sini. Di sini tidak ada penjumlahan, ya kan? Maka ini kita hitung satu suku dan yang ada perkalian ini. Jadi kalau kali nggak masuk. Yang dihitung di sini kalau ada penjumlahan. Yang kedua, yang B, ini ada 4M pangkat 2 dikurangi MN. 4M pangkat 2 N dikurangi MN itu kalau kita ubah dalam penjumlahan ditambah lawan dari MN ini, ya kan, negatif MN. Seperti itu. Dalam mengubah dari bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan itu seperti ini aturannya, ya. Maka kita hitung di sini 1 dan ini adalah suku yang kedua. Jadi di sini ada 2 suku. Nah, untuk yang C juga begitu. Kelihatan di sini bahwa ada pengurangan. Jadi suku yang pertama adalah 2X pangkat 3. Ya, ini kalau kita ubah ke penjumlahan maka ditambah negatif 6. Sehingga ini adalah suku yang pertama, ini adalah suku yang kedua. Jadi totalnya ada 2 suku. Nah, di sini kita dapat melihat ini ada penjumlahan. Ya, berarti kita hitung 1, 2, nah ini ada lagi. Maka yang 3 ini adalah suku yang ketiga. Sehingga kalau di sini ditanya bentuk aljabar berikut yang memiliki 3 suku, sudah jelas sekali bahwa yang D inilah jawabannya. Soal berikutnya nomor 4, banyak variabel pada bentuk aljabar ini, ya, variabel. Kalau kita hubungkan dengan soal nomor 3 tadi, coba saya tanya, di sini ada berapa suku? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5 suku. Jadi suku yang pertama 2P Q R pangkat 3. Yang kedua negatif 6P Q. Suku yang ketiga 5Q. Suku yang keempat negatif 10 R. Suku yang kelima adalah 8. Tapi yang ditanya bukan itu. Yang ditanya banyak variabel pada bentuk aljabar. Variabel itu adalah huruf. Jadi kita hitung aja jenis hurufnya. Di sini ada berapa? Di sini ada huruf P, Q, ya, P, ya, Q, kemudian R. Nah, R. Jangan lihat pangkat, ya. Jadi kalau ditanya variabel itu macam hurufnya. Waktu masih SD, kalian kan diajari huruf, ya, dari A sampai Z. Pernah nemuin nggak ada huruf R pangkat 3? Tidak kan, ya. Jadi kalau variabel, lihat saja jenis hurufnya ada berapa. Kalau ada P, ada Q, ada R, berarti ya sudah ada 3. Ya. Jadi jawabannya di sini adalah 3. Nah, soal berikutnya adalah soal nomor 5. Soalnya adalah FPB dari 90A pangkat 3BC pangkat 2 dan 135A pangkat 2B pangkat 3C adalah bagaimana FPB untuk bentuk aljabar. Jadi kita cari dulu untuk bilangannya dulu. Jadi FPB dari 90 dan 135. Kita cari saja 90, ya. 2, ya kan, pakai power faktor, ya, 45, terus dibagi 3, ya, dapat 15, kemudian dibagi 5, ya, dapat 3. Nah, jadi 90 sama dengan 2 kali 3, 3-nya ada 2 kali 5. Untuk 135 dibagi 3 dapat 45, ya, terus bagi 3, 15, bagi 3 lagi 5. Jadi untuk 135 sama dengan 3 pangkat 3 kali 5. Jadi FPB untuk bilangan ini kita ambil yang sama, ya kan? Kita ambil 5 karena sama-sama pangkat 1 saja. Untuk ini yang berbeda pangkat kita ambil pangkat yang terkecil. Jadi untuk 2 tidak, ya, karena 135 tidak bisa dibagi 2. Jadi yang diambil FPB-nya adalah 3 pangkat
2 kali 5. 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian kali 5 adalah 45. Jadi ini FPB-nya. Terus di sini kan ada variabel ya, karena dia bentuk aljabar. Sama konsepnya dengan ini tadi. Jadi kita ambil variabel yang sama antara dua bentuk aljabar ini. Nah, kita lihat di sini punya A, punya B, punya C. Di sini juga ada A, ada B, ada C. Nah, berarti seperti pangkat 3 tadi nih, kita ambil pangkat yang terendah. Nah, itu dia, ya. Jadi kalau di sini A pangkat 3, di sini A pangkat 2, maka yang kita ambil adalah A pangkat 2. Terus B di sini pangkat 1, di sini pangkat 3, berarti yang kita ambil adalah B. Terus di sini ada C pangkat 2, di sini C pangkat 1, maka kita ambil yang C. Nah, begitu. Kalau KPK kita ambil yang pangkat tertinggi ya, dan semua jenis variabel. Nah, berarti untuk FPB dari koefisiennya ya, bilangan itu adalah 45. Nah, ini ditulis ini A pangkat 2, B, C. Nah, untuk yang ini dalam mencari KPK, kakak dan teman-temannya bisa melihat video penjelasan untuk mencari KPK dari dua bilangan atau lebih ya di video sebelum ini ya. Nah, KPK untuk 4 dan 6, 4 itu kan 2 kali 2 ya Kak. Terus 6 itu 2 kali 3. Berarti di sini 2 pangkat 2, yang sini 2 kali 3. Kalau KPK kan kita ambil pangkat yang tertinggi ya. Jadi kita ambil 2 pangkat 2 dan 3. Nah, sehingga untuk mencari KPK-nya, kita ambil semua jenis dari faktornya. Ada 2, ada 3, kita ambil semua di sini ya. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkat yang tertinggi. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4 dikali dengan 3. Berarti jawabannya adalah 12. Dan untuk bentuk aljabarnya di sini variabelnya seperti yang saya katakan tadi, maka KPK-nya dari dua bentuk aljabar ini adalah 12. Ada huruf R, ada huruf S. Berarti R sama S kita ambil semua ya. R-nya di sini tidak punya, jadi kita ambil pangkat 2. S-nya kita ambil pangkat yang tertinggi. Jadi, nah, selanjutnya soal nomor 7. Revan memiliki 2 kotak kelereng, kemudian 1 toples kelereng. Ada toples, ada kotak ya. Nah, kita anggap seperti ini, 2 kotak dan 1 toples. Mungkin toplesnya bisa seperti ini ya, saya gambarkan ya. Dan 3 kelereng di luar kotak dan toples. Ada 3. Ilustrasinya seperti ini. Jika banyak kelereng di dalam kotak dan toples masing-masing X dan Y, maka jumlah semua kelereng yang dimiliki Revan adalah, jadi kita pahami di sini ya. Ini X, kotaknya itu X, untuk toplesnya adalah Y. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dari soalnya. Jadi kalau kita melihat dari jawaban ini ya, pilihannya, maka kita disuruh membuat bentuk matematikanya. Jadi kita disuruh membuat bentuk matematika dari permasalahan ini. Seperti yang saya gambarkan ini. Misalkan si kotak itu misalkan dengan X banyaknya ya. Terus yang di dalam toples Y, berarti ini ada 2 X. Berarti 1 X ditambah 1 X ya. Jumlah kelerengnya ya. Jadi 1 X ditambah 1 X ditambah yang ada di dalam toples sebanyak Y. Ditambah, ini sudah jelas jumlahnya ada 3. 1X ditambah 1X, 2X. Ditambah 1Y, ditambah 3 kelereng. Nah, sudah selesai. Ya, seperti itu jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 8 ini, konstanta pada bentuk aljabar, konstanta apa? Konstanta bisa dikatakan bentuk dari suku ya, suku aljabar di mana dia tidak memiliki variabel. Jadi tidak bersama dengan variabel. Atau bisa juga diartikan bahwa pangkat dari variabelnya adalah 0. Misalkan saja 5 X pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya kan? Jadi 5 kali 1 ya 5. Di sini hanya berupa bilangan saja. Nah, untuk yang ada di soal ini, di sini pangkatnya 1. Ini juga 1 variabelnya. Di sini juga 1. Jadi yang pangkatnya 0 variabelnya nggak ada. Kalau tidak ada, maka konstantanya adalah 0. Kalau ditanya koefisien, koefisien berarti 5 dan 7. 5 adalah koefisien dari XY dan 7 koefisien dari
Y. Nah, begitu. Itu yang soal yang di-share kepada saya tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.